Shalom, selamat pagi teman-teman, saudara-saudara di dalam Tuhan. Kita bersama-sama akan merenungkan kembali bagian firman Tuhan yang saya beri judul besar adalah Good News for Families, dan hari ini dengan anugerah Tuhan kita memasuki perenungan yang ke-14. Ya, rasanya begitu panjang, tapi saya percaya saya terus berdoa kiranya renungan-renungan yang saya sharingkan setiap minggunya boleh menjadi berkat dan kabar baik bagi keluarga kita. Kita mengambil judul hari ini adalah peran dan mandat ayah. Saya akan membacakan bagi teman-teman sekalian Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, saudara, renungan ini adalah bagian yang menyambung daripada renungan yang saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, bukan beberapa bulan yang lalu, yaitu dari Efesus 4 ayat 17, dan hari ini sampai kepada Efesus 6 ayat yang keempat. Efesus 4 ayat 17, hari ini masuk dalam renungan Efesus 6 ayat yang keempat. Kita berbicara mengenai tema manusia lama dan manusia baru. Saudara ya, bagaimana seorang bisa menjadi manusia baru? Lalu bagaimana nanti manusia baru itu punya pola pikir yang berbeda dengan yang lain? Punya pola kata atau tutur kata yang berbeda, dan akhirnya perbuatannya pun berbeda. Karena roh Tuhan di dalam hatinya, karena Kristus di dalam hatinya. Lalu bagaimana manusia baru itu, bagaimana dalam dirinya sendiri mengalami satu transformasi hidup yang bukan lagi menjadi manusia lama, sudah berbeda. Sehingga waktu manusia baru itu berelasi dengan pasangan, anak-anak dan orang lain, orang bisa mengenali bahwa ini adalah seorang manusia baru atau the new creation. Kemudian yang lain lagi kita sudah membahas tentang bagaimana seorang manusia baru dalam relasinya mulai dari tahapan pacaran dengan lawan jenis, kemudian sampai dengan relasi suami istri. Ya, kita sudah membahas tema-tema ini sebelumnya, bagaimana suami harus bersikap apa kepada istri, bagaimana bersikap kepada suami, dan sebagainya dan sebagainya. Dan kemudian kita sudah membahas lagi tentang manusia baru, relasi antara orang tua dengan anak atau anak-anak. Bagaimana bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan mengaruniakan kita anak atau anak-anak, dan kita harus sungguh-sungguh menjalani dengan baik sekali. Anak-anak harus mentaati dan hormati ayah dan ibu. Perintah yang kelima. Kemudian kita sudah membahas lagi tentang panggilan dan mandat ayah. Saya sudah mengajak teman-teman semua merenungkan tentang bagaimana seorang ayah itu punya peran sebagai seorang raja, seorang imam, dan seorang nabi di dalam keluarga. Dan 3 sesian kemarin kita belajar dari 3 orang bapak-bapak Israel yang sangat besar sekali. Bapak Abraham, kita belajar tentang iman dan ketaatan. Bapak Ishak, kita belajar tentang bagaimana dia bersikap pilih kasih dan mengalami akibat yang sangat panjang sekali. Dan Bapak Yakub, kita bahas minggu lalu tentang bagaimana proses seorang Yakub yang rela diproses oleh Tuhan, luar biasa. Teman-teman sekalian, itu semua adalah anugerah Tuhan. Itu adalah semua pekerjaan Roh Kudus yang di dalam hati kita yang memungkinkan kita menjadi seorang manusia baru. Nah, dengan pemahaman seperti itu, mari hari ini sama-sama kita akan kembali merenungkan Efesus 6 ayat yang keempat tadi itu. Panggilan dan mandat ayah. Ada 2 hal di situ. Yang pertama adalah, kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Itu poin yang pertama. Jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Yang kedua, hai bapak-bapak, tapi didiklah mereka, didiklah anak-anak dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Efesus 6 ayat keempat. Nah, saya akan mencoba mengajak kita merenungkan bagian ini dalam dua bagian. Ya. Hari ini kita akan melihat bagian yang pertama, yaitu tentang janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Teman-teman sekalian, apa artinya kalimat itu? Kata yang dipakai dalam bahasa Yunani itu adalah parorgizo. Dalam konteksnya disebut parorgizete. Yang artinya adalah provoke to anger. Provoke to anger. Kalau kita Indonesia kan berarti memprovokasi seseorang untuk menjadi marah. Nah, kita mendengar kata provokasi. Ya, apa sih provokasi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, provokasi berarti perbuatan untuk membangkitkan kemarahan. Ya. Perbuatan tindakan menghasut sebuah pancingan supaya apa orang menjadi marah. Itu provokasi. Kita sering mendengar kata-kata, lu provokator, lu gitu ya, lu provokasi seseorang. Itu tujuannya apa? Membuat seorang marah. Dan di dalam pengertian Oxford Dictionary, provoke itu sesuatu yang stimulate or give rise to, satu hal yang menstimulasi, merangsang, memancing, ya, dengan sengaja, ya, deliberately make someone angry, dengan sengaja membuat orang marah. Dan secara sederhana sekali, bahasa Indonesia sangat tepat sekali waktu dikatakan parorgizo, provoke to anger. Artinya apa? Memprovokasi marah. Provokasi siapa? Dalam Efesus 6 ayat 4 disebutkan, jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Jadi dengan kata lain kita disebutkan di sini, hai para ayah,
Jangan memprovokasi anakmu menjadi marah. Nah, ini menarik sekali. Mengapa penekanannya di dalam konteks ini adalah bicara kepada ayah? Ya, meskipun kita harus mengakui bahwa bersama-sama ini adalah sebuah perintah untuk ayah dan ibu, buat orang tua. Ya, tidak cuma mengenai ayah. Tapi penekanannya khusus kepada ayah. Mengapa? Ada 3 hal. Pertama begini, karena pendidikan anak itu juga tugas ayah. Tidak bisa ayah tinggalkan tanggung jawab itu kepada istri, kepada ibu, kepada istrinya. Tidak bisa. Pendidikan anak juga tugas ayah. Ayah bukan hanya bertugas mencari nafkah, tapi dia juga harus berperan sebagai seorang pendidik anak. Ingat fungsi tadi, sebagai raja, sebagai imam, sebagai nabi. Yang kedua, begini teman-teman. Ayah itu figur yang waktu anak-anak belajar mengenal Allah, mereka biasanya melihat dari figur ayah. Kalau mendengar ini sangat menyeramkan, kita harus betul-betul jaga baik-baik sikap kita. Kenapa? Waktu seorang anak belajar mengenal ayahnya sebagai orang yang pemarah, dia akan lihat satu sisi bahwa Allah juga Allah pemarah. Sehingga sebetulnya kita harus sungguh-sungguh belajar dengan baik-baik menjadi seorang ayah. Kenapa? Karena anak belajar mengenal Allah dari figur seorang ayah. Dan yang ketiga adalah statistik menyebutkan bahwa yang paling sering membuat anak marah dan sakit hati itu adalah ayah. Jadi sebetulnya satu penekanan penting buat para ayah untuk memperhatikan bagian ini khususnya. Nah, bagaimana caranya kita bisa provok anak kita menjadi marah? Bagaimana kita memprovokasi anak bisa marah? Ya, secara sengaja atau tidak sengaja, kalau saudara merenungkan ya dalam hidup sehari-hari, mungkin kita akan menjadi merasa bahwa saya seorang ayah yang gagal. Saya seringkali memprovokasi anak-anak saya menjadi marah dan sebagainya. Saudara, memang tidak mudah. Memang tugas panggilan itu sangat tidak mudah. Saya menemukan dari beberapa artikel, saya menyimpulkan dari beberapa hal yang sangat penting yang mereka memberikan satu contoh yang sangat sederhana sekali yang mungkin contoh yang sehari-hari bagaimana kita memprovokasi anak kita menjadi marah. Yang pertama begini, jikalau seorang ayah itu secara terus-menerus mengkritik anak mereka, bukan mengencourage mereka, tapi terus-menerus mengkritik. Sehingga anak-anak akan merasa begini, saya tidak pernah bisa memuaskan hati ayah saya. Apa-apa salah. Dia lakukan ini, kita kritik salah. Dia lakukan itu, kita kritik itu salah. Sehingga anak akan merasa bahwa lelah, aku tidak bisa. Bagaimana bisa memuaskan ayah aku? Karena semua hal dikritik oleh si ayah. Yang kedua, bagaimana kita memprovokasi anak kita dengan cara waktu seseorang ayah itu punya double standard, saudara. Ya, dia bilang begini, oke, you do as I say, but not as I do. Ya, saudara, itu hal yang munafik sebetulnya. Kamu lakukan apa yang ayah ngomong, tapi jangan tiru yang ayah lakukan. Double standard. Nah, dengan kata lain juga kita bisa menyampaikan bahwa seorang ayah yang munafik mungkin. Lain di depan, lain di belakang. Dengan begitu anak akan menjadi bingung, bagaimana saya pegang standar mana nih? Apa yang bisa saya lakukan? Perkataannya bagus, tapi tindakannya sangat tidak bagus, tidak sesuai. Itu menjadi seorang anak bisa menyimpan sesuatu dan menjadi marah. Yang ketiga, saudara, dengan marah dan kasar. Saudara, seringkali kita sebagai ayah memang punya power lebih kuat, lebih tenaga lebih besar, sehingga kita seringkali bertindak kasar kepada anak-anak kita. Dan yang lebih menyakitkan sebenarnya bukan hanya fisik saja kasar, tetapi perkataan kita, saudara. Kita sangat harus hati-hati dengan perkataan kita, khususnya pada saat kita marah. Yang keempat, saudara, kita bisa memprovokasi anak menjadi marah pada saat kita kurang perhatian, saudara. Tidak disangkali dengan zaman yang seperti ini kita harus bekejar-kejar dengan waktu untuk terus mencari nafkah, terus mengumpulkan uang untuk keluarga kita dan sebagainya. Sehingga seringkali kita kekurangan waktu, saudara. Nah, dengan pandemi COVID ini sebetulnya agak sedikit memaksa seorang ayah lebih banyak diam di rumah. Khususnya tahun lalu ya. Tetapi betulkah waktu ayah itu diam di rumah jadi lebih banyak perhatian? Jangan-jangan sama. Dia sibuk bekerja di rumah. Jadi ayah yang kurang memperhatikan anak-anaknya. Yang kelima adalah begini. Waktu ayah itu mencoba membandingkan anak dengan yang lain, khususnya dengan saudara kandungnya. Lu nggak kayak Koko, misalnya gitu ya. Lu nggak kayak Dede, misalnya. Lu nggak kayak si abang, lu nggak kayak si adik, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan akibatnya betul-betul adalah nantinya akan menjadi seorang ayah yang mempersikap show favoritism. Ingat kisah Ishak, ya, pilih kasih. Lebih mengasihi yang A daripada yang B dan seterusnya. Diam-diam itu akan memprovokasi anak akan menjadi marah kepada orang tua. Lalu yang keenam begini, waktu kita terus-menerus mengkuliahi anak kita, ngomong terus dan never listen to them, tidak pernah mendengarkan mereka. Kita merasa sebagai otoritas kita lebih hebat, lebih kuat sebagai ayah, kita terus ngomong terus, tapi kita tidak mendengar mereka. Waktu mereka mulai menjawab kita, tapi begini kita langsung cut, gitu ya. Tapi begitu kita langsung cut, kita tidak mau mendengar dia. Kita hanya terus ngomong, terus mengkuliahi anak-anak kita. Lambat laun akan muncul satu kemarahan di dalam hatinya mereka. Yang ketujuh begini, waktu kita mendisiplin mereka karena sikap kekanak-kanakan mereka, bukan karena dosa yang mereka lakukan. Ini tidak mudah, saudara ya.
Kita mesti bisa membedakan antara itu tindakan dosa atau tindakan memang dia belum terampil melakukan sesuatu. Apakah memang itu sikap kekanak-kanakan dia yang salah atau memang itu dosa yang dilakukan. Kita harus sungguh-sungguh bisa melakukan pembedaan dengan jelas sehingga waktu kita memberikan disiplin, harus memberikan disiplin yang tepat pada waktunya. Yang kedelapan, kadangkala waktu seorang ayah salah, kita tidak mau minta maaf sama anak kita. Kita merasa kita gengsi sebagai seorang ayah. Masa gue minta maaf sama anak gue? Saudara, waktu anak itu tahu ayahnya bersalah dan tidak pernah mau minta maaf, dia akan diam-diam, dia akan mencatat. Itu bisa menjadi satu hal provok anak-anak menjadi marah. Yang kesembilan, saudara, waktu kita menegur dosanya seorang anak kita, sometimes seringkali itu karena itu mengganggu kita. Bukan karena itu dosa menyerang Tuhan. Kita lupa bahwa kita juga manusia berdosa, saudara. Kita merasa kita lebih nyaman kalau begini. Waktu anak kita bersalah, kita langsung menegur dosa dia, kita langsung menghardik dia. Kita lupa sebetulnya itu adalah karena ketidaknyamanan kita. Bukan karena sikap dia kepada Tuhan. Sehingga itu diam-diam juga akan menimbun satu kemarahan dalam hati anak-anak kita. Dan yang ke-10 yang terakhir adalah saat seorang ayah tidak memenuhi kebutuhan anaknya dengan baik. Ya, mulai dari kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pendidikan, sampai hal-hal yang rekreasi sifatnya. Saudara, 10 hal ini 10 hal yang mungkin secara random kita seringkali jatuh di dalam 1, 2, 3, dan sebagainya. Itu 10 hal yang betul-betul harus kita waspadai. Jangan sampai kita banyak menumpuk 10 tindakan tadi itu secara acak mungkin, secara berurusan, sehingga akhirnya menimbulkan kemarahan dalam hati anak-anak kita. Terus sebagai penutup, saudara, saya akan bacakan 3 bagian firman Tuhan. Yesus 4, ayat 31-32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, bagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. 4 ayat 26-27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Terakhir, 1 Korintus 13 ayat 4-5. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ya tidak cemburu, ya tidak membanggakan diri dan tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ya tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saudara, memang tidak mudah menerapkan 3 bagian firman Tuhan yang sudah kita baca terakhir tadi. Tapi sebagai seorang ayah, mari kita introspeksi hidup kita. Mari kita introspeksi peran dan mandat kita sebagai seorang ayah. Kita minta pengampunan dari Tuhan jikalau kita sudah menumpuk banyak kemarahan di dalam hati anak-anak kita. Kita minta maaf kepada anak-anak itu kalau memang itu diperlukan untuk segera melakukan rekonsiliasi kepada mereka. Dan yang terakhir, kita minta pertolongan Tuhan agar kita bisa menjalankan peran dan mandat ayah dengan baik dan setia. Ingat saudara-saudara, jangan bangkitkan kemarahan di dalam hati anak-anakmu. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.